warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Halo semua, mari belajar mengenal cuaca bersama. Bagaimana cuaca hari ini? Apakah sama dengan cuaca kemarin? Apa sih itu cuaca? Nah, cuaca itu kita bisa melihat keadaan langit. Cuaca bisa jadi hujan, cerah, atau mendung. Yang pasti, cuaca sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita sehari-hari. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca sifatnya berubah-ubah. Cuaca terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu. Cuaca bisa hanya terjadi beberapa jam saja, misalnya pagi hari, siang hari, atau sore hari, dan keadaannya bisa berbeda-beda untuk setiap tempat. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi, sementara orang yang mempelajarinya disebut meteorolog atau ahli meteorologi. Yang biasa kita kenal BMKG, itu berpusat sekarang di Jakarta. Di Indonesia, keadaan cuaca selalu diumumkan untuk jangka waktu sekitar 24 jam melalui perakiraan cuaca yang dikembangkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG, Departemen Hubungan. Untuk negara-negara yang sudah maju, perubahan cuaca sudah diumumkan setiap jam dan sangat akurat.
Udah pada tahu belum nih unsur utama pembentukan cuaca apa saja? Ada 3 unsur utama dari cuaca, yaitu sinar matahari, angin, dan air. Matahari menghasilkan energi yang dapat mengendalikan angin. Energi ini sangatlah kuat. Energi matahari yang menimpa planet bumi dalam seminggu lebih besar jumlahnya jika dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh batu bara, bensin, dan bahan-bahan lain yang pernah dipergunakan manusia selama ini. Unsur utama dalam pembentukan cahaya yaitu sinar matahari. Sinar matahari yang dipancarkan ke bumi hanya sedikit diserap oleh lapisan atmosfer. Sebagian besar sinar matahari langsung diterima permukaan bumi, kemudian dipantulkan kembali sebagian ke atmosfer. Hal ini yang menyebabkan suhu di lapisan atmosfer bawah troposfer paling tinggi di bagian yang dekat dengan permukaan bumi dan semakin rendah seiring dengan naiknya ketinggian. Selanjutnya yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah tekanan udara tinggi ke daerah bertekanan udara rendah. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang angin, yaitu meliputi kekuatan angin, kecepatan angin, dan arah angin. Macam-macam angin. Angin dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu angin tetap. Angin tetap yaitu angin yang arah tiupnya tetap sepanjang tahun. Yang selanjutnya, angin periodik, yaitu angin darat, angin laut, serta angin musim. Yang selanjutnya, angin lokal, yaitu angin tertiup pada daerah tertentu dan waktu tertentu. Misalnya angin kumbang, angin pon, angin bubu, dan lain-lain. Air. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh manusia itu sendiri. Kehilangan air untuk 15% dari berat badan dapat mengakibatkan kematian yang diakibatkan oleh dehidrasi. Macam-macam cuaca. Cuaca panas, ada cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca berangin, cuaca dingin, dan cuaca hujan. Bagaimana ya ciri dari keenam cuaca tersebut? Ciri-ciri cuaca panas. Daun-daun tumbuhan mulai layu dan kering. Hawa musim panas terbagi menjadi 80% panas dan 20% dingin. Hewan-hewan beraktivitas mencari makan di luar sarang. Curah hujan meningkat disertai badai angin. Ciri-ciri dari cuaca cerah. Udara terasa kering karena sedikit air di udara. Sinar matahari terasa terik karena tidak ada awan. Suhu udara saat cuaca cerah tidak terlalu tinggi dan dingin pada malam hari. Cuaca cerah biasanya merupakan tanda tidak ada hujan. Ciri-ciri dari cuaca berawan. Cahaya matahari sedikit meredup karena terhalang oleh awan hitam. Cuaca menjadi lebih dingin dan sejuk, angin tertiup lebih kencang,
Jika awan semakin hitam, maka tandanya akan segera menurunkan titik air hingga menjadi hujan. Ciri-ciri dari cuaca hujan: meningkatnya curah hujan dalam kurun waktu tertentu dengan pola yang tetap. Contohnya dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, atau bisa juga disebut dengan angin muson barat. Angin tertiup lebih kencang, pembentukan awan tebal sehingga suhu menjadi panas. Terjadi perubahan musim yang dapat dilihat dari tingkat kesuburan tanaman. Ciri-ciri dari cuaca dingin ditandai dengan tingginya tingkat kelembaban udara, suhu udara yang rendah, meningkatnya angin yang tertiup kencang. Ciri-ciri dari cuaca berangin ditandai dengan angin bertiup kencang sehingga bisa menerbangkan benda-benda seluruhnya atau dengan hujan. Ditandai dengan langit agak berawan dan suhu jadi lebih panas. Nah, apa saja ya dampak perubahan dari cuaca?
Yang pertama, pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Yang kedua, perbedaan tekanan udara di berbagai wilayah di muka bumi mengakibatkan terjadinya gerakan massa udara dari daerah bertekan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Yang ketiga, dapat menyebabkan penurunan pada kondisi manusia akibat menerima efek dari perubahan cuaca yang tidak menentu. Yang keempat, dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Yang kelima, menurunnya kualitas bagi sektor pertanian dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan perubahan cuaca. Perubahan cuaca yaitu salah satu yang dapat menyebabkan adanya dampak yang negatif bagi keseharian kita. Nah, berikut merupakan beberapa upaya penanggulangan dari adanya perubahan cuaca yang bisa membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Yang pertama, dengan menanamkan kesadaran akan kebersihan dan cinta lingkungan, seperti tidak membuang sampah di sembarang tempat, terlebih di sungai yang dapat menyebabkan kebanjiran. Yang kedua, mengurangi pemakaian rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan cuaca. Dan yang ketiga, menciptakan teknologi yang ramah lingkungan, contohnya kendaraan yang tidak menyebabkan polusi udara dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasannya. Semoga dapat dipahami. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani farudduhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam.